Okay. Good morning everyone. Jadi kali ini kita akan jalan-jalan atau ngetrip dengan budget berapa bro? 100.000. Kayaknya kegedean bro. Kegedean Berapa? kayaknya. Nggak. 50.000 kayaknya bagus. Berani nggak? Berani. nggak? Jadi kita coba jalan aja di Garut. Jalan-jalan bertiga Oke. di kota Garut, main ke salah satu tempat wisata yang hypebeast dengan budget 50.000. 50 juta. Sesuai. Alah, kan kita baru gajian bro. Oke. Alah, AdSense Mantap. YouTube baru cair. Jadi wisata yang kita tuju adalah Kampung Matahari, di mana di situ katanya gitu kan, di mana sejarahnya awal mula matahari itu lahir. Hah? Sebelum matahari itu terbit, lahir dulu di kampung ini. Nggak tahu ibu dan bapaknya siapa. Aduh, ntar ini Jadi, silau. Ya. nggak tahu ya ibu bapaknya siapa. Terus Tiba-tiba ada mataharinya gitu. Iya. Aduh, apa itu namanya kabur, tidak percaya dengan ciptaan Tuhan. Oke, bagaimana bro? Uang gocap nggak? Kita akan simpan uang 50.000 ini. Jadi kita akan pisahin ya uang kita. Ada uang gocap, pas nggak ini ada nih. Ada uang gocap. Yang pegang lu ya. Nanti kita beli apa aja. Oke, gua beliin jajan aja. 50.000 ini cukup atau tidak ya? Gocap, lu yang pegang. Challenge 50.000 bisa apa? Traveling di Garut. Oke. Lihat perjalanannya karena lumayan cukup jauh. Oke. Cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan. See you. Menurut lo jadi Garut itu Gue mau termasuk closing kota dodol. apa? Gue mau closing apa? Apa? Garut. Apa kenapa Garut? Garut. Menurut lo Menurut gua Garut itu dulunya tuh kota Intan dan sekarang tuh disulap menjadi kota dodol dan bakso aci. Nggak tahu siapa yang rubah gitu kan. Tapi pas gue masuk ke Garut itu di arah Alun-Alun Tarogong, selamat datang di kota dodol. Jangan lo yang berubahnya ya. Alah, bukan boy. Oke ya, kita nikmati perjalanan ini dan selamat. Oke. Ini jalannya motong bro karena apa? Tadi ke arah Beneran Suci itu macet ya. Ini cari jalan alternatif. Gue belum masih tahu ya. Kita berangkat tadi dari tengah-tengahnya kota Garut ya, di Garut kota ya. Tengah-tengahnya tuh apa sih, Bang? Tengah-tengah. Tapi sesuatu yang di tengah itu suka, enak dan nikmat. Oke, lanjut. Oke boy, jadi perjalanan sedikit macet ya, nggak tahu kenapa. Tadi gue cek di Google Map, perjalanan hijau-hijau aja mapnya, tapi ketika kita tempuh lumayan cukup macet boy. Mungkin mereka nungguin gue lewat ya, pada mau minta foto bareng. Alas ya boy. Jalannya agak sedikit terus aja. Perlu kalian tahu, ini di depan kita mau sampai ke wisata yang sudah melegendari. Legendari apa legendaris ya? Legendari itu mobilnya. Di kota Garut, yaitu adalah Situ Bagenit ya. Situ Bagenit ini adalah wisata yang cukup lama banget yang ada di Garut, dan katanya Katanya lagi dan ini juga katanya akan diperbaharui, di building, di makeover sedemikian rupa. Untuk infonya kalian bisa cek langsung di Instagramnya media Garut, karena potensi wisata di Garut itu emang cukup
bagus ya, apalagi untuk peralihan wisata dari Bandung ke Garut itu dibikin sedemikian rupa. Salah satunya adalah sedang dikerjakan proyek pembangunan jalan tol. Exitnya ya ini di daerah Garut Utara ini. Exitnya tuh di Garut Utara ini karena ini berbatasan dengan 3 kota ya, Bandung, Sumedang, Garut ya. Tasik juga ya. Garut Utara ini berhubungan dengan Tasik juga ya. Oke, dan ini adalah Situ Bagendit ya. Udah masuk area Situ Bagendit ya. Nah, belum di apa-apa aja Situ Bagendit udah rame. Oh, parkirannya ngeri kali ya, banyak ya. Apalagi nanti ketika udah diperbarui dengan konsep yang sangat luar biasa kalau gue lihat dari side plan-nya ya. Amazing. Ternyata Garut ini adalah gudangnya wisata ya. Oke, jadi sesuai komitmen pertama, uangnya mana bro? Nah, 50.000 ini kita challenge. Pertama kita akan beli minum ya. Oke, beli minum. Sebentar, pintu mobil kebuka oh enggak? Lanjut bro. Bye. Oke, yang pertama kita cari air putih, itu wajib. Air putih. Lem mineral. Ini. Nah, oke, harganya berapa? Udah nggak apa-apa. 6.500. Cari yang dingin, yang manis. Yang manis. 2. Alah, siap boy. Yang dingin yang manis. Ayo bro, cepat bro, durasi bro. Alah, gue mau susunya nggak kayak gitu, nempel di sini. Kopi. Oh boleh. Lihat harga. Goceng. Beli 2 pas. Ini yang bawah yang kotak. Enak yang bawah yang kotak. Nah itu. Satu yang ini nih, yang sampingnya. Nah itu. Oke, sip. Dah. Beli 2 aja. Nah, oke sip. Total 6.500 jadi 16.500. Oke, kita bayar ya. Jadi dari 50.000 itu kita pakai 16.500. Siap. Tuh, challenge. Gocap dipakai seberapa? Bonnya berapa? Tanyain berapa bro? Totalnya berapa bro? Totalnya berapa mas? Oke bro, jadi barusan kita habis diusir ya dari minimarketnya. Katanya nggak boleh nge-vlog. Nggak boleh ada kamera, gue lupa. Sorry. Dan jadi gimana bro? Detail, tadi uang 50.000 lu beliin apa aja? Jadi gua beli kopi Nescafe yang harganya tuh satunya 4.900, terus sama air mineralnya 3.500. Jadi totalnya jadi 13.300. Sisanya 50.000 itu? Sisanya 38.600. Oke. Masih ada 30.600 ya. Iya. Oke. Berarti itu untuk tiket dan kegiatan aktivitas kita di lokasi wisata ya. Karena sebentar lagi masih lama sih. Sebentar lagi sampai jatuh kameranya, guys. Karena sebentar lagi, bukan sebentar lagi lah, masih lama ya. Masih lama. Kita ada berapa kilo lagi kalau kira-kira sih 1 kilo lagi ada. Gelo, 1 kilo deh. Udah, tungguin ya, tonton perjalanan kita aja. Oke, jadi bentar gue tutup kaca dulu, berisik. Jadi kita udah memasuki daerah Limbangan. Ini adalah jalan provinsi di Kabupaten Garut, penghubung dari kota Bandung, Garut ke arah Tasik. Ya, lanjut. Jangan gagal aing bawa mobil lama-lama mah, kita gantian dulu ya sama si fuckboy. Instagram lo apa boy? Gue lupa. Nah, ini adalah kamera
gue ya, kameramen nih gitu kan. Jadi dia adalah seorang kamera yang suka main. Siapa? Oke, lanjut ya. Oke, sebentar lagi ini kurang dari 10 kilo kita akan nyampe di lokasi Kampung Matahari. Di pertigaan, kalau ke kiri ini ke daerah Sumedang, pertigaan Malambung ya, kanan arah Tasik. Tapi ini masih masuk kota Garut ya, tempat wisatanya masih di kota Garut juga. Nah, ini arah ke Tasik ya. Wow, ini bahaya kali kalau misalnya mendung, apalagi hujan. Celaka ya, semoga aja tidak hujan ya. Bismillah, doakan saya, doakan alam ini supaya tidak hujan ya. Ya Allah, hujan. Ini kita baru masuk gerbangnya dari wisata tersebut. Emang agak sedikit tersembunyi sih, agak sedikit ekstrim dan curam. Semoga dengan vlog gue ini bisa viral ya. Karena wisata edukasi ini sangat mendidik ya, tidak terlalu make money ya. Pelan-pelan boy. Sampai di lokasi malah hujan. Beset boy, kalau digerayam beset. Kita udah sampai di Kampung Matahari dan tadi sempat kepotong hujan dulu dan kita berteduh di rumah ownernya. Sambil kita masuk jalan, kita akan ditemani oleh langsung dari pemilik dan pengelola wisata Kampung Matahari. Bro, masuk bro. Nah ini dia Fajar, teman gue waktu orok. Dia ini mulai menjalankan ini sejak kapan? Awal tahun kemarin lah. Awal tahun kemarin. Jadi yang akan ini konsepnya seperti apa? Mau digimanakan gitu kan? Nanti kita akan bahas how to start, how to run, dan nanti finish dulunya seperti apa targetnya. Ini dari mulainya aja gimana tujuannya? Sebenarnya kalau Kampung Matahari itu lebih ke tempat wisata dan budidaya. Karena kan di Indonesia memang mungkin belum ada yang memang fokus di budidaya bunga matahari. Kalau kebanyakan kan mungkin banyak sih jenis-jenis tempat wisata yang memang view-nya bunga matahari, cuman mungkin belum masuk ke ranah budidayanya kayak edukasi tentang bunga matahari itu sendiri. Karena kan bunga matahari itu banyak banget ya jenisnya, bukan hanya kuning. Mungkin masih banyak orang yang taunya tuh bunga matahari cuman kuning aja, padahal kan mungkin ratusan ya. Nanti di Kampung Matahari insya Allah kedepannya juga sedang dicoba dikembangkan untuk penanaman berbagai jenis bunga matahari. Ini ada yang pengen gue tanyain. Gue dengar dari beberapa orang bahwa wisata Kampung Matahari ini lu bangun sendiri tanpa orang lain, dari mulai lu gali tanah, perapian tanah, tanam bunga, dan sampai bikin yang kayak gini tuh emang beneran lu sendiri ya? Udah sendiri lah, maksudnya tuh mungkin lebih ke apa ya, kan biasanya kalau buka usaha mungkin kayak partneran kayak gitu. Iya. Kalau ini kayak memang beneran modal sendiri gitu. Maksudnya modal itu mulai dari tenaga, pemikiran, dan semuanya itu ya sendirian dari awal. Tapi yang tadi terkait lu perapian tanah, nyanggo dan bikin kayak gini itu beneran sendirian nggak? Iya, dibantu lah maksudnya. Ada dibantu. Dibantu sama yang bantuin ya kan. Kadang kalau misalnya tenaga kan terbatas ya, apalagi kalau misalnya belum pengalaman nyangkul gitu. Ya pasti lama kan. Jadi ya dibantu 1 atau 2 orang yang bantuin dari. Gue kira dia sangkuriang, apa-apa dalam 1 malam beres. Oke, lanjut ya sambil jalan. Yuk, go. Oke guys, barusan kita gue karena dia jadi videografernya.
Barusan gue udah ngobrol terkait sedikit-sedikit lah. Tadi duit kita berapa? 36.800. Tiketnya 10.000. Tiketnya 1, 2, 3. 3 orang masuk, Iya. berarti bayar 30.000. Iya. Dengan uang 50.000 berarti ada sisa 36. masa 800. 36. Iya, terus dipakai tiket 3 orang 10.000. Jadi nyisa 6.000 kali. Nah, dengan duit 50.000 kita masih nyisa berapa? 6.000. Oke. Jadi main dengan budget 50.000 bisa banget kesini. Padahal 50.000 itu dipakai 3 orang. Oke, karena ini adalah wisata traveling, wisata yang mengedukasi kalian. Jadi kita langsung bahas lagi sama Abang yang tadi. Go! Jadi inilah view dari Kampung Matahari. Enak gitu kan, di samping nanti bunga ini tumbuh udah tinggi, ada bunga mataharinya. Pokoknya nggak, kalau di sini tuh ada kereta api lewat, terus lu ambil posisi selfie terbaiknya. Cakep boy. Di selain kereta api, terus juga view-nya gunung. Untuk proses penanaman bunga ini sampai tinggi tuh butuh waktu berapa lama? Sampai berbunga kurang lebih Sampai berbunga ya? 90 sampai 100 harian lah. 3 bulanan berarti ya? Kurang lebih 3 bulanan. Tapi tergantung jenisnya. Tergantung jenisnya. Tergantung jenis. Cuman Dari- rata-rata ya segitu. Yang paling cepat itu jenis apa? Ada yang jenis kecil dwarf itu banyak sih. Mulai dari sunspot, terus ada juga jenis little leo, ada lagi pokoknya yang jenis dwarf itu emang banyak ya, jenis kerdil itu emang banyak. Cuman memang saat ini belum semuanya memang ditanam di sini ya. Jadi kalau di sini baru berhasil mencoba membudidayakan sekitar 30 jenis. Wih, banyak loh 30. Kalau ini yang di bawah ini samping kanan ini Nah, kategori kalau- jenis yang cepat atau yang lambat? Ini lumayan sih, sekitar 60 sampai 80 hari. Oh, ini yang kategori medium ya. Ini merah sih, maksudnya ada merahnya. Cuman kan jadi si bunga matahari itu tergantung benihnya ya. Jadi kalau misalnya benihnya itu F1 tuh jadi dari, yaitu mungkin kalau anak pertanian lebih mengerti ya tentang apa itu F1, F2, F3, F4. Nah kalau di sini sebenarnya karena yang ditanam di sini adalah hasil panen dari kebun di sini juga, jadi kadang ada perubahan genetik gitu. Cuman memang nggak selalu nggak selalu ditanam terus gitu. Kita juga kadang ganti benih lagi karena kan ini udah terlalu sering gitu. Mungkin udah sampai F4 kita ganti lagi. Ini mau dibikin apa, Pak? Ini tuh tadinya itu untuk penyimpanan pupuk. Oh, penyimpanan pupuk. Tapi kalau dikasih tanaman rambat itu kayaknya lebih bagus. Iya, itu. bagus. Buat selfie itu enak. Ini bukan matahari, Pak. Ya, ini keladi. Keladi. Jadi kenapa kita tuh selalu dalam setiap musim itu ada tanaman lain. Itu tujuannya itu untuk rotasi. Karena kalau misalnya satu lahan ditanami bunga yang sama secara terus-menerus nanti akan kurang bagus gitu. Okay. Jadi selingan supaya lahannya itu tetap subur. Jadi kita selingi lagi. Terus aja kita selingi lagi. Sebelumnya juga sama bunga kosmos. Nah, kita untuk musim kali ini tanamin keladi. Kan lagi musim ya, orang-orang pada jualan keladi gitu sampai di sampai ini juga masih keladi juga. Iya, masih keladi. Keladi itu kuping gajah bukan sih? Bukan, talas. Oh, talas. Tanaman Bogor. Cuman kan sekarang lagi emang musim banget, jadi ya udah gitu kita tanamin keladi. Tapi nanti kalau misalnya sudah ini kan baru ditanam, kalau udah bagus nanti keren banget sih buat foto. Udah ada contoh gambar yang lagi tumbuh? Belum ada atau ini proses awal? Baru ditanam ini. Baru udah ditanam. dari jauh sih. Oke, Bang. Ini gue lihat di Instagram. Ini tuh lumayan sedikit
bising ya. Banyak tek-teknya. Ini tempat-tempat selfie gitu atau gimana? Iya. Kan sebenarnya masih pengembangan lah. Kita shoot dulu di sini bagus kayaknya ya. Oke. Coba bang, ambilin gambar buat saya bang. Tapi ala-ala slow motion gitu bang. Bro, main licin ya. Nah ini adalah salah satu tempat yang gue incar. Bagus buat berfoto dan berselfie di sini. Kalian boleh coba untuk gambar-gambar samplingnya. Kalian boleh kepoin Instagramnya @kampungmatahari. Jangan lupa di follow. Di sini lebih bagus sih pagi-pagi banget. Nah, rekomendasi kata orangnya, gue suruh aja dia jadi seorang kamera aja ya habis. Enggak lah, masih panjang lah. Sok aing Tuh kata yang punyanya di sini tuh paling best dan paling epic tuh di pagi hari ya. Iya, karena di sana tuh sunrise. Oh, di sananya ada sunrise. Iya, sunrise. Gue dari tadi pertama masuk belum tanya, ini tiket ke sini berapa? 10.000. 10.000 per orang. Murah nggak? Bagi gue murah. Murah. Nah, bagi lu enggak untuk fasilitas dan edukasi yang diberikan dari tempat wisata ini. Oke, view ke sana boy. Kalian yang penasaran langsung aja datang ke tempatnya di Kampung Matahari. Untuk map dan lokasinya kunjungi aja, kita ada detail di info untuk mengarah ke sini. Lanjut ke kebunnya, go. Adalah kebun mataharinya yang udah tinggi dan bagus buat orang-orang. Ini ada merah orange sedikit. Kalau ini full yellow. Ada yang full merah kayak gimana Pak? Ada contohnya? Nah ini. Jadi ternyata banyak kali ya jenis-jenis bunga matahari dan gue baru tahu itu. Kayak misalnya yang kuning gini pun banyak banget jenisnya. Jenis perbedaannya dari apa aja sih selain color? Karakternya ya. Jadi kalau misalnya lihat yang ini kan hitam ya tengahnya itu. Ini hitam tengahnya. Ada yang hitam banget. Yang mana terus Pak? Ada yang hijau. Yang hitam banget. Ini. Terus ininya juga agak orange kan, agak kuning gitu. Oh ya dari ininya segi orange. bunganya ya. Dari daunnya. Daunnya juga. Kalau itu tempat apa Pak? Kalau itu sebenarnya tadinya untuk pembibitan. Tadinya untuk pembibitan. Nah, cuman karena after disaster. What is the after disaster, bro? Kayak ini kan gede banget ya. Ini kelompoknya. Oh ya, ini bener ini large size. Aduh, large banget ini, big size kan, banget. Ini aja. Ini tapi ini tuh lebih ini. Kentara. Kalau ini lebih apa, Pak? Lebih kentara aja. Ini Kentara tuh gimana? Oh, ini lebih kontras. ada hewannya, bro. Ini bagus, bro. Ini banyak lebah. Banyak Kalau lebah. pagi. Sebentar, gue izin slow motion dulu.
Oke, makasih ya udah ngajak gue jalan-jalan di sini. Dan menariknya satu lagi info yang gue dapat dari terkait Kampung Mataram ini lagi-lagi dari sosial media. Karena zaman sekarang tuh orang-orang tuh semua menjadi korban sosial media. Katanya di sini tuh ada merchandise-nya juga, Bang. Ada Merchandise-nya. ada Kayak apa? Tadi kan udah bawa contohnya ya. Coba lihat merchandise-nya. Dan uniknya merchandise di sini katanya tuh dibuat dari tangan dia sendiri. bukan Oh, bukan. Salah ini lagi. ada Apa? signnya Sasas Oh, ini pelukis muda Garut. Ini desainnya dari Sasas, pelukis muda Garut. Cakep. Kalau ini bahannya dari apa? Kalau ini ini tuh sebenarnya kan dia ngelukis, terus kita scanning, terus kita tempel, kita namanya ini tuh sublim ya. Sublim. Nah, jadi transfer paper langsung. Transfer paper. Terus yang ikoniknya katanya ada batik juga. Batik bunga matahari. Mana? Wah. Cakep. Ini kan terinspirasi Ini dari bunga ini. Cewek masih buat cowok ini? Hah? Ini buat Ya, cewek ya? buat cowok juga apa? Wah. Coba aja pakai ya. Keren kan? Terus pakai jeans yang cut bray gitu. Alah, Back to jadi 19. ke tahun 70-an ya pakai ini. Ada bukan 70, 90-an ya. 80 90 lah. 90-an ya. Cut bray gitu Cut nih bray kan. gitu Oh. kan. Alah, sepatu jeans ala. Terus nyanyi Nyanyi Judy. Ribu. Ini kan sebenarnya karena pas ini kemarin kita pengaplikasian dari bunga-bunga ini ya. ini kan coba lihat aja. Oh iya. Ini merah. Oh iya, Cuman bener, kan bener. dia lukis. Nih. Liatin. Ini detail dari apa? Dari printing ke baju ini. Ini sangat apik Kayak dan rapi lukisan ya. banget deh. Sesuai dengan bunga yang lu lihat di apa di kebunnya, tapi nggak seabstrak aslinya. Cuman lukisan ini sangat rapi ya. Oke, nanti kepoin ya buat lu yang mau beli baju ini. Mantap. Bawa pulang. Siap. Harganya berapa? Ini Satu unitnya, satu baju ini berapa harganya? kalau yang ini tuh dijual 179.000. 179.000. Murah lah untuk sebuah seni yang diapresiasikan ke dalam sebuah fashion. Itu sangat murah. Karena Dan untuk ini nilai juga bahannya dingin. Gue pegang ini dingin. Kayak Buat apa mantai ini enak kayaknya ya bahan ini ya. enak banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya gerah banget tuh kayak enak banget. Iya. Terus nggak gampang apa ya? Gampang Kayak, keringetan. Bisa ya keringet tuh kayak nyerep gitu. Oh, keringatnya meresap gitu ya. Salah. Lumayan. Ya boy. Oke, jadi gimana buat teman-teman yang nonton, ajak buat main ke sini. Ya buat teman-teman yang nonton video ini, ayo datang ke Kampung Matahari. Sebenarnya Kampung Matahari itu sampai saat ini masih berproses, masih pengembangan juga. Masih berapa persen tadi? 1%. 1% udah kayak gini, kebayang di 100% mungkin semua tanah ini sampai ke bawah itu akan diambil sama dia. Sebenarnya kita kan nggak fokus, maksudnya bukan hanya di kebunnya ya, tapi kita tuh lebih fokus ke budidaya. Mungkin kedepannya kita bakal mengolah mulai dari akar sampai biji gitu. Jadi maksudnya mulai dari akar bunga matahari karena ada manfaatnya juga untuk obat dan lain sebagainya, kemudian batangnya, kemudian daunnya, kemudian kelopak bunganya, kemudian untuk makanan dan lain sebagainya. Itu kedepannya ya kita pengen punya lab sendiri gitu. Kita kolaborasi dengan mahasiswa yang memang praktisinya di bidang tersebut. Kayak kemarin kita ngobrol dengan anak teknik benih gitu, bagaimana caranya membuat benih yang bagus, bagaimana caranya kita rekayasa benih, baik itu secara organik ataupun ada bantuan alat dan lainnya. Kemudian kita juga punya pupuk organik juga kan. Memang di sini tuh sebisa mungkin hampir 90%-nya tuh organik. Jadi pupuknya organik juga gitu kan. Jadi hanya apa ya, meskipun masih ada kimia ya untuk pengusir hama dan lain sebagainya, tapi sisanya itu kita benar-benar pure organik gitu. Itu aja sih. Jadi karena kan lahan di Indonesia ini sebenarnya subur. Kenapa akhirnya tidak subur? Ya mungkin karena terlalu menggunakan kebanyakan pupuk kimia. Karena kan
sebenarnya bagus, cuman dampak untuk Ya, lingkungannya untuk pembentukan awalnya mungkin bagus, tapi efek setelah itunya mungkin ya itu kurang bagus. Makanya kan Nah, nanti buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara membudidayakan bibit atau bunga matahari ini, kalian boleh juga nanti visit ke akun YouTube dan Instagramnya dia ya. Nah, terus itu juga untuk yang mau belajar, ya. yang mau belajar maksudnya tuh kayak kedepannya juga mungkin nanti bakalan ada tour gitu. Jadi kayak bangunan yang di sana itu nanti diperuntukkan yang untuk, tadi yang kayak pengen kalau misalnya kan banyak nih yang mau belajar gimana sih cara nanam, mulai dari pemilihan media tanam, terus juga pemilihan benih yang bagus itu yang kayak gimana, gue suka cara nanam itu sangat mendidik ya, cara nanam kayak gimana, nanti pemindahannya kayak gimana, perawatannya kayak gimana. Nah nanti kita bakal ada tour, mungkin nanti ada open ya, jadi open class gitu. Kalau misalnya mau belajar bareng nih sama kita gitu kan, nanti sebenarnya biayanya tuh gratis, cuman mungkin yang ada biayanya itu untuk fasilitasnya. Maksudnya fasilitasnya itu kan misalnya kita punya biopot nih, biodegradable sih sebenarnya, biodegradable pot. Iya, ngerti. Itu kan memang agak lumayan ya, maksudnya nanti tinggal bayar fasilitas yang dimau aja gitu. Kalau misalnya biaya lainnya itu nggak ada gitu, jadi cukup bayar benih, nanti akhirnya mereka bawa pulang juga gitu. Jadi kalau setelah belajar ya mereka bawa pulang hasilnya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Bro, terima kasih untuk terkait informasi. Semoga aja tempat yang lo kelola ini bisa maju dan sukses. Amin. Bersama warga sekitar ya. Karena tujuannya memanusiakan manusia itu adalah hal yang sangat mulia dan diimpikan oleh saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Komen juga dan subscribe juga Kampung Matahari ya. Kampung Matahari yang punyanya si Babang Tampan ini. Kalau saya nggak punya media sosial Nanti kita ketemu lagi di trip education selanjutnya. See you again. Bye bye.